Silicon Valley Bank's collapse set off a panic not seen since the days of the financial meltdown of 2008. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. With the FDIC now in control, customers can access up to $250,000 on Monday. But as ABC's Jacqueline Lee explains, that's not enough for many companies left struggling to manage their finances. This weekend, clients of Silicon Valley Bank are scrambling and imploring the federal government to step in to help recover uninsured deposits over $250,000. It's the largest bank failure since the financial crisis of 2008. The Federal Reserve can slow the economy, so we should expect lending standards to tighten. We should expect loan growth to slow. Latest economic data have come in stronger than expected. If a totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. Will buy Silicon Valley Bank deposits and loans, and the deal includes the purchase of about $72 billion in SVB assets at a discount. Banyak banget berita-berita yang menyeramkan nih. Silicon Valley Bank, SVB bankrupt. Aduh, kalau udah namanya keren-keren Silicon Valley Bank kok bankrupt. Bank terbesar nomor 11 di dunia. Karena dia mendanai startup. Oh my god, startup juga banyak yang tutup nih. Dan juga ini nih banyak banget bank-bank di dunia yang lagi masalah. Di antaranya UBS. Waduh, UBS dan Swiss Bank juga sedang bermasalah. Lalu ini juga Fed, Federal Reserve Central alias Bank Sentral Amerika juga lagi galau. Aduh, kalau gini caranya gimana ya? Harus nyimpan uang di mana nih? Apakah bank lagi bagus atau enggak nih di tahun kelinci air 2023? Tunggu dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa ya kalau suka like, share, dan subscribe. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Sepertinya kita sudah berjalan jauh dari awal tahun 2023 dan tapi ini masuk ke bulan ketiga tahun 2023. Kenapa ya banyak kasus-kasus yang bermasalah berhubungan dengan keuangan? Apakah si bank ini juga menjadi masalah? Oke, episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena bisnis perbankan di tahun kelinci air 2023. Perbankan termasuk elemen air nih secara Feng Shui. Jadi bidang usaha yang termasuk elemen air diantaranya minyak, transportasi, traveling, event organizer, perbankan, dan yang berhubungan dengan peredaran seperti distribusi dan lain sebagainya. Tapi memang terakhir ini bank yang sedang dicermati sedikit bermasalah karena kasus di negara besar nih. Tapi ingat, itu kasusnya di negara-negara yang berada di kutub utara, di bagian belahan bumi utara maksudnya, dan di sebelah barat. Dan memang arah utara secara Feng Shui sedang ada bintang-bintang yang dingin nih, alias bintang-bintang yang sedikit tidak seimbang. Pastinya SVB ada di Amerika, Amerika ada di belahan bumi utara juga. Dan juga Swiss Bank dan UBS juga di belahan barat ke arah utara. Dan memang secara keseimbangan tahun 2023 air sedang over energy nih. Jadi semua bisnis yang berhubungan dengan air harus berstrategi. Di antaranya bank juga harus berstrategi karena terjadi over energy. Artinya mau begini begitu nggak gampang. Karena itu berhubungan dengan bidang air termasuk di antaranya adalah perbankan sangat-sangat membutuhkan strategi yang cukup cermat. Lalu gimana nih? Harus nyimpen uang di mana nih? Jangan-jangan bener kata orang tua zaman dulu ya, lebih baik nyimpen uang di bawah bantal aja deh supaya lebih aman. Karena masyarakat jadi turun nih kepercayaannya gara-gara di negara-negara belahan utara sedang masalah. Apalagi tahun kelinci air ini tahun yang berpeluang baper, emosional, unpredictable. Banyak orang yang tiba-tiba panik nih gara-gara baper atau gara-gara galau jadi panik. Waduh. Jadi akibatnya bank terkena krisis confidence of bank. Kasihan juga ya. Sebenarnya nggak cuma karena satu bank itu semua bank jadi masalah nih. Dan kebetulan juga memang di kutub yang lagi berat. Jadi memang jangan mengambil hal yang sama dari kasus yang terjadi.
itu kan di kutub yang bagian belahan bumi utara, Indonesia ada di sebelahan bumi selatan. Dan juga memang ada beberapa tips-tips supaya bisa bertahan di tahun kelinci air ini. Jadi buat kamu-kamu semua nih yang berhubungan dengan perbankan memang harus sangat berstrategi juga. Jangan sampai terkena masalah alias over energy. Over energy bisa terjadi mungkin jika kalian memiliki hutang, lalu hutangnya over. Atau juga simpanannya over. Wah, bagus juga nih kalau simpanannya over. Tapi overnya nggak bisa ditarik. Nah, ada beberapa strategi-strategi untuk mensiasati keuangan berhubungan dengan perbankan di tahun kelinci air. Nah, ini dia strategi dan tips-tips buat kamu semua untuk masalah keuangan, terutama berhubungan dengan perbankan di tahun kelinci air. Hati-hati nih, jangan sampai terlalu banyak hutang. Berhutang boleh, tetapi harus sesuai dengan kemampuan, alias jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan memang suku bunga sedang up and down nih, karena tahun kelinci air juga tahun yang tidak mudah ditebak nih. Lalu, kalau bisa nih, investasi sebaiknya di beberapa keranjang, jangan hanya di satu keranjang. Ingat, kalau satu keranjang, jika busuk, semuanya busuk deh. Dan juga ingat, jangan ambil keputusan terburu-buru berhubungan dengan keuangan dan perbankan. Jangan gunakan emosi Anda, tiba-tiba galau, tiba-tiba panik, langsung berurusan dengan bank. Nanti kamu yang rugi loh. Jadi yang pasti di tahun kelinci air ini hati-hati baper, hati-hati galau, dan hati-hati emosi. Jadi ingat ya, bank jangan jadi sasaran kegalauan kamu. Dan kira-kira tahun ini harus seperti apa ya memperlakukan uang? Sebaiknya harus bersiap untuk investasi jangka panjang dan juga jangan banyak maunya dulu. Dan kira-kira ada beberapa bulan-bulan yang harus diwaspadai nih untuk masalah keuangan. Di antaranya di tahun 2023 ini bulan yang berpeluang sedikit galau dan masalah adalah Maret sampai dengan awal April, Juni, Juli, Agustus sampai dengan September hingga awal Oktober. Wah, banyak juga ya bulan-bulan yang berpeluang galau. Jadi artinya berhubungan dengan keuangan harus hati-hati nih. Jangan sampai masalah. Jangan karena masalah keuangan kamu menyalahkan bank nih. Hati-hati ya. Dan juga ada beberapa sio-sio yang harus waspada nih terhadap keuangan di tahun kelinci air ini. Di antaranya adalah sio monyet, sio ayam, sio macan, sio ular, dan juga sio kelinci. Kalian semua harus berstrategi terhadap keuangan. Jangan sampai terjadi pengeluaran tiba-tiba. Karena tahun kelinci air ini banyak sekali peluang tertipu ataupun juga pengeluaran besar terjadi tiba-tiba. Hati-hati ya. Jadi kira-kira peluang perbankan di tahun kelinci air ini bagus atau enggak ya? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa ya, berhubungan dengan perbankan ada juga nih arah-arah yang baik untuk bisnis perbankan. Di antaranya arah hadap utara dan juga barat supaya mendapat kekuatan. Jadi di tengah tahun-tahun yang galau mendapat energi yang cukup kuat nih. Jadi gimana? Apakah bank kamu sudah aman? Dan juga apakah kamu tetap ingin berinvestasi di bank? Oke deh, sekian dulu episode fenomena bisnis perbankan di tahun kelinci air 2023. Jangan lupa saksikan terus Jenny Feng Shui, Friends for Life.